Τι ομίχλη τρυπάει κόκαλα. Ο μπαμπά είναι. Σαν δεν τρέπεσαι. Πού είναι? Τι να κάνει? Γεμάτη περιπέτεια. Άμα έχεις τέτοιο σώμα. Hai guys, kali ini aku akan nyeritain film berjudul Peppermint tahun 1999. Bercerita tentang seorang pria menjalani kehidupannya yang penuh dengan kenangan. Dirinya kini menjadi seorang teknisi pesawat yang cukup sukses. Namun kala itu dia mendapatkan panggilan telepon hingga dia teringat saat masa kecil dulu. Hey, Manoli, πού μένεις? Σχεδόν όλους. 30 χρόνια πέρασαν από. Ξέρεις γιατί σε παίρνω? Πού να το φανταστώ, είμαι στη δουλειά, ξέρεις. Δεν το περίμενα. Ο Μανώλης είμαι. Ποιος Μανώλης? Ο Μανώλης, δε. Ούτε παλιές αξέχαστες επιτυχίες. Bocah ini bernama Stefanos, memiliki keluarga yang baik dan sayang pada dia. Ibunya Stefanos adalah salah satu wanita yang paling suka terhadap perubahan model pakaian di tahun ke tahun. Bahkan dia meminta salah satu temannya untuk membuatkan pakaian model terbaru demi bisa menghemat pengeluaran. Λίγο κοντό μου φαίνεται. Έχεις τρίφωμα ακόμα? Σιγά, σιγά, σιγά. Πώς θα τα βγάλω τα μανίκια τώρα? Ελάτε κυρία Γιούλα μου. Και να με σκοτώσει ο άντρας μου. Βάκαλε, μην νομίζετε. Προσοχή, προσοχή. Έχει καρφί. Ξέρεις πως έχει αυτό το ύφασμα, κυρία Γιούλα μου? Sementara Stefanos sendiri sedang mempersiapkan diri untuk mencabut giginya dengan cara klasik. Ya, giginya dia tali, kemudian ia kaitkan di gagang pintu. Ketika pintu tertutup, gigi depan Stefanos tercabut. Dirinya menangis namun tidak lama, karena mereka kedatangan tamu yang tidak lain adalah keluarganya. Απ' την κουζίνα! Έχω νέα, έχω νέα! Τι είναι πάλι φωτάκι μου, πώς το έκανες? Marina. Bisa dibilang kalau mereka ini adalah sepupuan. Itu pertama kalinya mereka bertemu, dan Stefanos mengajaknya keliling rumah, lalu melihat neneknya yang terbaring lemah di kamar. Bahkan Stefanos mengambil cincin neneknya secara diam-diam, tapi seekor burung gagak mengincarnya, hingga membuat Stefanos terjatuh dari tangga dan mengalami patah tulang. Namun dia berhasil sembuh. Tahun demi tahun berlalu, Stefanos mulai tumbuh menjadi anak laki-laki yang gagah. Bahkan dia sudah mulai belajar cara mencukur kumis dan jenggot. Τι κάνει αυτό το... Να πεθάνει αυτός ο αφιλότιμος. Τελείωνε, παιδάκι μου, ο πατέρας σου είναι άρρωστος. Λέτε Σιμών και μπήσε ανέκυση σήμερα και άφησε με τα βελήματα μου. Tidak hanya itu, ketika di pagi harinya, sang ibu mendapati Stefanos menyimpan majalah yang berisi foto cewek-cewek tanka kesing di kasurnya. Katanya dia mendapatkan itu dari sang ayah. Alhasil ibunya membakar buku tersebut. Stefanos diceramai ibunya kalau mungkin belum waktunya Stefanos membaca majalah-majalah itu, karena hanya akan membuat dirinya dalam masalah nantinya. Stefanos dulunya bukanlah siswa yang berprestasi, malahan bisa dibilang murid yang cukup bandal dan tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik. Ketika diminta mengerjakan soal di depan, Stefanos dibantu oleh Marinda yang satu kelas dengannya. Tapi aksinya itu malah ketahuan oleh gurunya hingga dia kabur. Δυνατά και καθαρά να ακούω τι γράφεις. Καρουδάς. Έχουμε και λέμε.
Τρέχησε. Meski begitu, Stefanos ini sangat tertarik dengan pesawat. Bahkan dia membuat replika pesawat mainan lalu membuatnya terbang. Tapi masalahnya, barang-barang untuk membuat pesawat mainan itu diambil dari pakaian atau alat-alat milik kedua orang tuanya. Alhasil, Stefanos kena omel dari kedua orang tuanya. Beruntung ada sang nenek yang selalu membela dirinya. Kedekatan Stefanos dan Marinda makin lama makin terjalin. Bahkan dia iseng-iseng memberikan cincin yang ia ambil dari kamar neneknya untuk Marinda. Tidak hanya itu, mereka juga berbuat yang aneh-aneh. Ketika orang tua mereka lagi pada ngumpul, mereka diam-diam masuk ke ruangan yang menyimpan banyak minuman. Mereka mencobanya hingga teler. Alhasil, lagi-lagi Stefanos kena hajar oleh ayahnya. Πες μας και τι επαγγέλλεται, Νικολέτα, εσύ πρέπει να είσαι σαν τη Σοφία, Να και περούκα της γυναίκας μου Νάιλον. Τον εφάω τον κερατά. Beberapa bulan kemudian, Stefanos mendapatkan kabar buruk. Neneknya telah meninggal dunia. Satu-satunya peninggalan yang masih ada padanya hanyalah cincin yang ia ambil dari kamarnya itu. Tahun demi tahun telah berlalu. Stefanos dan keluarga jalan-jalan ke sebuah kota dan menginap di salah satu rumah kerabat yang cukup besar. Di sini dia dan sepupunya yang lain penasaran dengan tante mereka yang cukup ML henuk ginuk-ginuk. Bahkan mereka mencoba melihatnya ketika lagi mandi. Άμα έχεις τέτοιο σώμα, ό,τι και να φορέσεις. Suatu malam mereka pergi ke pesta dansa termasuk Marina. Dan malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi Stefanos. Karena di sini Stefanos dan Marina saling kecelupan. Dan hal itu dilihat oleh ibunya Stefanos. Selama beberapa tahun, ibunya telah merahasiakan hal ini. Hingga ketika Stefanos tumbuh beranjak dan remaja, ibunya mengatakan kalau Stefanos sudah besar, bahkan bukan anak kecil lagi, sudah bisa membedakan mana baik dan buruk. Dia juga menyinggung tentang Marina. Perlu Stefanos ingat kalau Marina adalah sepupunya. Jadi lebih baik di antara mereka tidak ada hubungan yang spesial. Namun Marina memang berbeda dari yang lain. Stefanos tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Marina. Hingga malam itu, Stefanos meminta kalau lebih baik mereka berjauhan saja. Mereka ini adalah keluarga. Stefanos tampaknya membuat Marina kesal dan masuk kamar. Stefanos menyusulnya dan terjadilah kecelupan yang sangat dahsyat. Lalu Marina pergi. Sejak saat itu Marina tidak pernah lagi terlihat. Mungkin dia marah dan kesal pada Stefanos. Bertahun-tahun kini telah berlalu. Kini Stefanos menjadi orang yang sukses. Dia bekerja menjadi teknisi pesawat terbang. Ayahnya telah meninggal dan kini ibunya dirawat di rumah sakit. Dan mungkin ini adalah masa-masa terakhirnya di dunia. Sementara Stefanos kembali bertemu dengan Marina. Pada akhirnya mereka saling kecelupan lagi. Dan tentu saja beradu mekanik. Di sana mereka mengenang masa lalu. Itulah cerita film Peppermint.
Jika kalian suka sama ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Makasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.